Kembali lagi bersama kami di Dilan Podcast School. Hari ini tepatnya tanggal 2 Mei adalah Hari Pendidikan Nasional. Dan hari ini kita bertemu dengan tamu kita yang spesial. Tamu kita hari ini adalah Bapak Guru SDN nomor 9 Samarinda Seberang. Ayo kita kenalan dulu yuk bersama Bapak Guru kami. Oke, baik, terima kasih waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah, SPD, biasa dipanggil Rondis. Kebetulan saya di SD ini mengajar guru agama Islam. Oke, baik. Oke, untuk Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamaria, biasa dipanggil Ibu Tom. Saya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN nomor 9 ini. Oke, terima kasih untuk perkenalannya. Karena sudah perkenalan, mari kita ke pertanyaan. Bapak Ibu, untuk podcast tema hari ini adalah tema pendidikan. Ya. Izinkan saya untuk memberi pertanyaan. Bapak Ibu, apa makna Hari Pendidikan bagi kita semua? Saya dulu mungkin. Ya, untuk Bapak. Bagi saya, Hari Pendidikan itu adalah sebuah momen sejarah penting yang harus memang kita peringati, Ya. yang mana menyangkut dengan pendidikan. Pendidikan itu sangat riskan sekali dengan manusia yang utuh, manusia yang sangat baik karakternya. Oleh karenanya, sejalan dengan apa yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu adalah menciptakan karakter yang baik. Jadi momen-momen seperti ini memang layak untuk kita kenang, dan memang kita harus wajib ya bagi saya tentunya untuk melaksanakan Hari Pendidikan ini, karena Hari Pendidikan ini luar biasa bagi saya. Oke, untuk Ibu Komaria. Kalau menurut saya, hikmah dari pendidikan itu kita sadar bahwa ilmu itu adalah cahaya yang mana yang mengubah kita dari kebodohan dan kemunduran. Jadi hari ini kan memperingati Hari Pendidikan, bukan hanya sekedar peringatan tanggalan saja, tetapi mengingat nilai-nilai fundamental bagi kehidupan kita. Itu. Oke, terima kasih Ibu. Ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa yang membuat sekolah menjadi tempat menyenangkan untuk belajar? Menurut Bapak Yoris? Oke, baik, kalau menurut saya tadi tanya sekolah menjadi tempat untuk Iya. sesuatu yang menyenangkan. Ya, yang menyenangkan. Karena kalau bagi saya, sekolah itu adalah rumah kedua. Ya. Rumah kedua, yang berarti kalau rumah kedua, siapa sih yang nggak betah di rumah? Ya kan, orang-orang yang, mohon maaf, orang-orang yang kurang nalar, mohon maaf kasarnya, orang-orang yang nggak jelas, ya kan? Kalau ada orang yang tidak betah di rumah, itu kan tanda tanya, ada sebuah problem tentunya yang harus ditelusuri. Nah, kembali ke tadi, sekolah itu menyenangkan karena bagi saya dulu ke sekolah itu riang gembira. Kenapa? Pertama, bertemu dengan teman saya, ya, Yes. teman-teman yang imut-imut waktu itu, ya kan. Imut-imut. Kemudian yang kedua, bertemu dengan guru-guru yang baik hati, menyenangkan. Ya, meskipun guru-guru dulu bisa dikatakan cara mendidiknya lebih tegas. Kenapa? Kalau menghukum itu tidak main-main, dan itu pun jadi kepada kami semua karena seyogyanya mereka itu memang sayang. Nah, oleh karenanya ketika kita besok waktunya Senin di sekolah, kita sudah senang. Wah, ketemu teman-teman saya yang luar biasa, ketemu guru-guru saya yang makin luar biasa lagi yang sayang kepada saya. Itu kalau menurut saya. Oke, untuk Ibu Komaria. Ya. Sekolah yang menyenangkan itu jika kita diterima dengan baik, merasa nyaman, Ya. semangat jika datang ke sekolah, bertemu dengan teman-teman yang selalu mendukung dalam hal kebaikan ya. Ya. Kemudian bertemu dengan guru-guru yang asik, yang menyenangkan, dan tidak ada bullying maksud ibu ya gitu. Oke, terima kasih. Lanjut kita ke pertanyaan berikutnya. Menurut Bapak Ibu, apa sih arti prestasi? Apakah harus selalu juara? Apa tidak? Mungkin saya dulu ya.
Prestasi itu adalah hasil kerja keras kita, hasil usaha kita. Karena prestasi itu ada terbagi 3 ya. Prestasi akademik. Nah, akademik ini jika di dalam kelas itu ada yang juara kelas, nilai rapotnya tinggi, peringkat 1, peringkat 2, terus tuh yang sering lomba cerdas cermat, itu prestasi akademik. Nah, terus yang prestasi non akademik itu seperti olahraga, seni, seperti kemarin kan di SD 09 ini ada yang juara apa itu futsal ya, juara futsal, juara pencaksilat, kemudian juara dongeng. Nah, itu prestasi non akademik. Terus ada juga juara pada kemajuan diri sendiri. Nah, kemajuan pada diri sendiri itu yang seperti gini, yang dulu nilainya 60, nah sekarang nilainya 80. Yang dulu dia bolos sekolah, kemudian sekarang awal datangnya tepat waktu. Kemudian yang dulu mungkin dia tidak pede maju ke depan kelas. Nah, sekarang dia sudah pede, gitu mungkin. Ya, kita aja. Oke, terima kasih Bu. Ya. Bapak. Kalau menurut saya tadi sesuai pertanyaan, prestasi itu apakah harus juara atau tidak? Ya, saya sejalan dengan beliau. Tentunya kalau prestasi itu kan ada apresiasi, ada sebuah penghargaan. Itu kan kalau dibahas tadi akademik non akademik. Jadi kalau menurut saya prestasi itu tidak perlu untuk menjadi juara. Prestasi itu bagaimana orang yang melihat, yang mengartikan terhadap individu itu atau terhadap anak itu. Kenapa? Karena banyak dalam hal ini, mohon maaf sebelumnya ya, di negara saya, entah bagaimana di negara lain saya tidak tahu ya kan. Itu banyak orang berprestasi, hanya prestasi yang bisa diperoleh dalam jenjang pendidikannya. Namun prestasi di masyarakat, prestasi kepada keluarganya mereka kurang. Artinya apa? Artinya prestasi itu tidak cukup hanya sebuah penghargaan atau apresiasi yang tertinggi. Apresiasi itu adalah sebuah pengakuan seseorang ketika seseorang itu melihat anak itu ada karakter baik yang dimunculkan. Itu bagi saya. Contoh, ada anak siswa kelas 1 namun karakternya melebihi, mohon maaf, adik kan kelas 6, melebihi kelas 6. Itu kan bagi sampean kan, bagi guru yang, bagi keluarganya, wah luar biasa. Prestasi bagi dia, bagi orang tuanya. Kenapa? Mampu menjadi yang terbaik di lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat. Artinya prestasi itu tidak harus juara, tidak. Juara itu bagi saya hanya sebuah notabene, hanya untuk pengeklaiman dia nomor berapa. Tapi yang terpenting, yang terbaik adalah bagaimana jiwa-jiwa anak-anak, utama di pendidikan ini, menjadi sebuah kebanggaan bagi orang tua, masyarakat, terlebih bagi negaranya. Utamanya sekarang kan prestasi itu apa ya? Banyak berprestasi cuma nonsen dalam hal karakternya itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Lanjut kita ke pertanyaan berikutnya. Apa yang ingin Ibu Bapak ubah atau tingkatkan dari dunia pendidikan saat ini? Menurut Ibu? Ya, kalau saya diberikan kesempatan untuk mengubah pendidikan bermakna, adil, dan bisa maju untuk masa depan, yang satu yang saya ubah itu sudut pandang. Sudut pandang yang biasanya itu kan anak-anak hafalan aja, menghafal, tapi diubah menjadi pemahaman dan keterampilan gitu. Kemudian ubah sistem penilaian dari nilai saja, kemudian ke prosesnya. Kemudian diubah suasana kelas yang tidak aktif, anak-anak tuh banyak tuh yang tidak aktif, kemudian diubah menjadi anak yang aktif, agresif, yang cerdas. Oke, terima kasih Ibu. Sekarang Bapak. Oke, kalau untuk pandangan saya, menurut saya, kalau untuk mengubah lebih baik pendidikan kita umum
tentunya kalau berbicara ini sebetulnya banyak hal ya kan? Banyak hal, berhubung ini waktu tidak banyak ya. Jadi beberapa poin saja yang ingin saya katakan, masukan untuk kita semua, utamanya pendidikan yang kita jalani. Mungkin yang pertama, kalau bagi saya ini alhamdulillah berteman dengan banyak orang. Utamanya ada di sekolah itu saya berteman dengan sebuah prof ini prof pendidikan luar biasa di sekolah kami. Itu kalau ada orang di sini bisalah dia bertukar pikiran ya, tentunya sudah terkenal di sini. Itu luar biasa. Itu dari saya sering sharing dengan dia seputar dunia pendidikan ya, utamanya dalam hal ini. Pertama, saya banyak belajar kepada beliau dan juga banyak belajar di luar. Yang saya ingin katakan, saya dari luar itu kalau boleh mengadopsi pendidikan dari luar sana ya kan, biar lebih maju. Pertama itu saya kagum pada anak-anak yang di luar sana, salah satunya ya. Nanti bisa dicari sendiri di mana negaranya. Itu di sana itu ada sudah dari kecil dia tidak dikasih muatan materi, tetapi bagaimana praktek. Makanya saya berpikir, kenapa negara itu maju? Karena dari dasarnya mereka sudah dipupuk praktek dulu. Tidak dikasih muatan materi. Kalau kita kan dikasih muatan materi, teori saja digembleng, itu susah. Nah di sana, di negara itu kebalik, dia langsung praktek. Contoh, kalau IPA mereka ke alam, kalau IPS mereka ke sosial, ke masyarakat diajarin ini atau diajarin untuk public speaking segala macam. Kalau agama, langsung agamanya masing-masing dibawa ke suatu apa, ditelaskan ini agama ini, kemudian diajarin, ya langsung praktek. Dan di sana itu saya lihat berhasil. Kenapa? Mereka SMA kemudian kuliah tidak lagi untuk untuk praktek kerja, langsung mereka terjun membuat sesuatu. Itu mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua, masukan untuk pendidikan kita, mungkin kalau bagi saya nantinya ke depannya, kalau ini mungkin ada yang mendengarkan atau yang bisa nanti disampaikan, sebetulnya saya miris kepada pendidikan kita. Kenapa? Karena tidak bisa kita pungkiri, dalam pendidikan kita ini kita bisa lihat ada siswa memukul guru salah, benar deh ya kan? Ya. Nah itu yang dikacaukan adalah guru ya, itu contoh Ya. sampai orang tuanya bawa celurit atau pisau ya kan, tidak terima. Kenapa? Karena mohon maaf kurang pendidikan karakter yang menyeluruh kepada semua stakeholder yang ada di situ. Oleh karenanya kalau bisa saya kasih masukan utamanya kepada pendidikan kita ini, tolong minta tolonglah kalau bisa kepada publik, nanti Menteri Pendidikan bekerjasama dengan HAM, bekerjasama dengan Menteri Pendidikan Keagamaan membahas bagaimana HAM untuk sekolah. Kenapa? Karena selama ini kita lihat yang banyak mohon maaf dirugikan kami. Kenapa? Kami dibatasi ruang lingkup. Ruang lingkup untuk apa? Untuk mendidik sepenuhnya anak-anak yang berkarakter luar biasa. Mohon maaf sekarang kan banyak yang tidak luar biasa. Contoh saya terus terang. Waktu itu saya lewat di halaman, ya saya tidak sebut di mana ini, di halaman sekolah. Nah ini anak kelas 2, mohon maaf. Ini menurut orang mungkin sudah biasa, tapi menurut saya kaget. Anak kelas 2 itu manggil temannya sudah luar biasa dengan kata-kata apa? Kemana anjing katanya. Aduh, itu kan penurunan karakter sejak dini sudah ada, saya katakan. Kenapa? Karena kurangnya penyeluruhan tadi. Kenapa? Penyeluruhan antara, mohon maaf, dinas-dinas yang terkait untuk menangani hal ini. Sebetulnya ini kan penting. Jangan sampai hari ini merusak moral bangsa yang memang tatanannya sudah disusun dengan baik, tapi rusak gara-gara monitoring pengawasan yang tidak detail gitu loh menurut saya. Makanya ke depannya kalau bisa ya mungkin ini didengar ya kan, kalau menurut saya minta terobosan Dina Menteri Pendidikan, Menteri HAM, Menteri Agama itu dibahas bagaimana membuat formula agar karakter bangsa di pendidikan kita ini menjadi karakter yang luar biasa. Dengan apa? Dengan tadi ada perlindungan anak, perlindungan siswa, tapi guru tidak ada. Nah itu mohon nanti ada beberapa kebijakan yang
apa ya, yang membuat ini berjalan dengan baik. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih Bapak. Keren sekali narasumber kita hari ini. Kita beri aplaus untuk Bapak Ibu guru yang sudah menjadi narasumber hari ini. Terima kasih Bapak Rolis Ya, dan Ibu sama-sama. Komaria. Dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang.